Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Berjumpa lagi dengan saya Tama, tentu saja dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Saya akan membagikan cerita-cerita misteri kepada teman-teman semua. Dan pada episode kali ini saya akan membacakan sebuah cerita kiriman dari Mas Dwi di Purbalingga mengenai pengalamannya ketika mendaki ke Gunung Sumbing bersama seorang kawannya. Oke, seperti biasa, sebelum kita mulai, mari kita awali dengan berdoa sesuai kepercayaan masing-masing agar kita terhindar dari gangguan ketika menyimak ataupun setelahnya. Berdoa selesai. Siapkan keberanian, siapkan tempat yang paling nyaman, siapkan cemilan. Mari ceritanya kita mulai. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama aku Dwi. Cerita yang akan saya bagikan ini terjadi di bulan April 2016 ketika aku dan temanku mendaki ke Gunung Sumbing. Ketika itu, aku tinggal di Purbalingga. Suatu malam, temanku yang bernama Rido mengirim pesan yang intinya mengajak untuk mendaki Gunung Sindoro. Setelah aku mengiyakan, kami sepakat untuk melakukan pendakian bertiga. Aku bersama dengan Rido dan juga Edip. Kami semua berasal dari kota yang sama, Purbalingga. Hanya saja, Rido saat itu sedang bekerja di Jakarta, sedangkan Edip bekerja di Jogja. Di antara kami bertiga, Edip adalah orang yang paling berpengalaman soal mendaki gunung. Hari itu akhirnya Rido pulang dari Jakarta ke Purbalingga, lalu main ke rumahku untuk membahas mengenai persiapan pendakian. Ketika kami berdua lagi ngobrol, tiba-tiba ada telepon dari Edip yang mengabarkan bahwa dia nggak bisa ikut karena nggak dapat cuti dari kantornya. Mendengar itu, kami berdua sedikit bingung. Edip yang paham kondisi trek malah nggak bisa ikut. Setelah melalui pembahasan panjang, kami memutuskan untuk tetap melanjutkan pendakian berdua. Soalnya tanggung juga. Rido udah jauh-jauh balik dari Jakarta sekedar ingin mendaki. Masa harus dibatalkan? Di malam selanjutnya, aku dan Rido mencari sewaan peralatan mendaki dan segala macam yang dibutuhkan di kota. Setelah mendapatkan apa yang kami cari, kami nongkrong dulu di angkringan sambil ngobrol-ngobrol tentang rencana kami di gunung nanti. Dan kami pun cerita-cerita ketika kami mendaki Gunung Prau beberapa waktu yang lalu. Tiba-tiba aku terfikirkan suatu ide. Doh, gimana kalau kita ke Sumbing aja? Yang lebih tinggian dikit, tanggung, soalnya Sindoro kan udah pernah. Dan Rido pun menyetujuinya. Kami lalu googling mengenai trek Sumbing dan mencari tahu tentang Sumbing karena ini merupakan pendakian pertama kami di Gunung Sumbing. Setelah browsing-browsing, kami pun memutuskan untuk mendaki Sumbing via Garung. Singkat cerita, tibalah hari Jumat. Pagi itu, kami berangkat dengan penuh semangat. Perjalanan lancar jaya. Hingga sampai di Banjar yang arah ke Wonosobo. Entah ide dari mana, tiba-tiba aku terfikir untuk menggunakan Google Map. Siapa tahu ada jalan pintas yang lebih cepat daripada jalan yang kami lalui. Tapi bukannya cepat, malah nyasar gak jelas. Dan ujung-ujungnya tanya orang juga.
Ternyata kami salah jalan dan udah kebablasan jauh. Dengan rasa kesal dan lumayan capek, akhirnya kami putar balik ke jalur semula, lewat jalan biasanya. Akhirnya kami sampai di base camp Garung jam 11 siang. Jadi kami sempat untuk sholat Jumat di masjid yang kanan jalan. Setelah selesai sholat, kami makan di warung yang tak jauh dari masjid. Selesai makan, kami berberes sebentar dan mengurus perizinan. Lalu pendakian pun dimulai. Kami memulai pendakian dengan penuh semangat dan terlihat gagah. Setelah sampai di perkampungan, kami sedikit bingung karena ada banyak jalan setapak. Lalu kami pun bertanya kepada salah satu warga yang kami temui. "Punten Pak, kami mau ke arah pos 1 Sumbing lewat mana ya?" Seorang bapak-bapak pun menjawab, "Oh, lewat sana dek," sambil menunjukkan tangannya ke arah yang dia maksud. "Ke sana ya Pak? Terima kasih Pak." Kami lalu lanjut jalan melewati perkebunan warga. Baru setengah jalan, aku mulai kecapean. Dalam batin, kok gampang capek ya? Lalu terdengar Rindo memanggil, "Ayo mas, jalan lagi." "Oh iya, oke, ayo." "Kok udah gak gagah lagi?" kata Rindo sambil ketawa ngakak. "Ini hanya acting doh, aku hanya pura-pura capek." Keluar dari perkebunan, kami ketemu jalan ojek yang dari base camp ke pos 1. Kami lalu berhenti sebentar sambil saling pandang. Terus bebarengan bilang, "Capek ya? Belum juga pos 1. Setelah itu kami ketawa ngakak bareng. Tiba-tiba terdengar suara motor dari arah bawah. Lalu Rido ngomong, "Apa kita ngojek aja mas?" Aku lalu ketawa sambil jawab, "Doh, kenapa nggak dari base camp aja tadi ngojeknya, doh." Gak lama ada motor lewat dari arah bawah. Aku lalu memberhentikannya. "Mas, mas." Iya mas, kenapa?" "Nanti abis nganter penumpang, turun ke sini ya. Ajak temennya satu lagi. Soalnya aku sama temanku ini mau ngojek." "Oh, oke mas, tunggu ya." "Siap." Sambil menunggu, aku duduk di tepi jalur sambil merokok Jisamsu kretek yang entah kenapa lebih enak dari biasanya. Singkat cerita, tukang ojek tadi datang dengan membawa satu ojek lagi. Kami pun naik ojek menuju pos 1. Di sini aku sedikit heran. Pengalaman baru naik ojek, di mana penumpangnya ada di depan dan tukang ojeknya duduk di belakang. Ini ojek terekstrim sepanjang sejarah hidupku. Akhirnya sampailah kami di pos 1. Kami lalu cek ulang isi di dalam tas. Setelah selesai, kami lanjut berdoa. Ketika akan jalan, tiba-tiba angin berhembus kencang dan langit menjadi mendung. "Doh, gimana nih? Kayaknya mau hujan." "Iya mas, mendung banget." Baru aja selesai berucap, hujan langsung turun dengan derasnya. Kami lalu menepi dan mengeluarkan mantel plastik. Selesai memakai mantel, kami memutuskan jalan menerobos hujan yang deras. Trek waktu itu udah kayak selokan, licin, dan seringkali aku kepleset. Karena trek yang becek lagi licin, jadi kami jalannya agak menyimpang keluar jalur trek ke arah semak-semak yang tanahnya lebih tinggi. Kami terus jalan tanpa tahu tujuan. Pokoknya yang penting arahnya naik. Sampai akhirnya kami baru sadar setelah kebablasan menjauh dari trek. "Doh, apa nggak salah jalur nih?" "Kayaknya salah mas. Semaknya tambah tinggi nih. Terus juga nggak ada pendaki lain." "Iya nih. Terus gimana?" Ketika sedang bingung, tiba-tiba ada bapak-bapak yang perawakannya seperti anggota TNI, berjalan sendirian arah turun dan menyapa kami berdua. "Mau naik mas?"
Iya pak, tapi ini lagi bingung, kayaknya nyasar. Bapak-bapak itu lalu menjawab, iya mas, jangan lewat sini, bahaya, terlalu dekat ke arah jurang. Gini aja, kalian entar di depan ambil yang arah kanan, lurus aja sampai ketemu trek yang bener. Oh iya pak, terima kasih. Ya, hati-hati mas. Setelah mengikuti arahan dari bapak-bapak tadi, benar aja, akhirnya kami bertemu trek yang benar. Kemudian hujan mulai reda dan kami hampir sampai ke pos 2. Tiba-tiba aku nyeplos karena di trek itu jalannya agak landai. Doh, ternyata sumbing gak seberat yang di Google ya. Kalau trek gini mah aku cepat sampai puncaknya, candaku ke Ridho. Setelah ngomong gitu, langsung ada petir kayak adegan sebuah kutukan. Ya, mungkin kebetulan aja lah. Ridho sambil ketawa bilang, kampret, candaannya jelek mas. Dalam perjalanan dengan suasana sehabis hujan ini, kami jalan santai sambil merokok. Dan kebetulan juga pemandangan sedang bagus-bagusnya. Tiba-tiba di depan kami ada burung jalak. Duh, burung jalak tuh. Iya mas, jinak kayaknya. Iya, masa gak terbang? Burung kok jalan-jalan? Candaku begitu. Tapi aku menghiraukan keberadaan burung jalak itu. Sampai kami tiba di pos 2 arah ke tanjakan engkol-engkolan, jalak itu masih jalan mengikuti kami. Duh, jalaknya masih di sini loh. Iya ya mas, aku jadi merasa gak enak J. Iya, rada aneh malah. Akhirnya aku deketin burungnya. Lalu aku gusah. Gusah itu ini usir kalau bahasa Indonesianya. Aku mengusir burung itu pakai kaki. Tapi dia cuma terbang sedikit ke ranting yang ada di dekat situ. Tapi setelah itu aku menghiraukannya. Soalnya kami harus melewati engkol-engkolan dengan susah payah. Trek yang licin, tanah yang kayak tebing ini akhirnya bisa kami lewati juga. Lalu kami mendirikan tenda di atas engkol-engkolan persis. Cuman agak ke kanan sedikit. Soalnya aku lihat ke arah kiri atas udah gak ada space buat mendirikan tenda. Kulihat jam tangan menunjukkan jam 5:30 sore. Setelah tenda berdiri, kami lalu masuk ke tenda untuk sekedar rebahan sebentar. Ketika rebahan, niat hati mau buang air kecil terus ganti baju. Tapi pas bangun, tiba-tiba kaki kananku gak bisa ditekuk. Astaga, iki kenapa kakiku? Kenapa mas? Kakiku gak bisa nekuk yang kanan doh. Ridho lalu mendekat mencoba untuk memijat kakiku. Ya gaya-gaya pijit kalau kerampas main futsal gitu. Tapi tetap aja gak bisa nekuk. Nekuk dikit aja sakit. Aku lalu teringat kalau kaki kanan ini yang tadi buat mengusir burung jalak. Apa gara-gara itu ya? Aku sih tidak yakin. Tapi tetap aja kepikiran. Karena aku termasuk orang yang cuek terhadap hal-hal gaib, jadi aku pun menghiraukannya. Aku tetap aja ganti baju lalu buang air kecil. Meskipun saat berjalan harus menyeret kaki kananku. Selepas itu kami bikin kopi dan masak mie instan. Rasanya nikmat banget. Gak lupa habis makan Ji Samsu lagi, yang membuat sedikit lupa sama kaki ini. Sambil ditemani kopi, kami ngobrol-ngobrol. Mas, bisa muncak dak? Bisa doh, tenang aja. Paling cuman kram, ini ntar juga sembuh. Oke mas. Lalu kita masuk tenda dan tidur. Tapi pada jam 11:30, tiba-tiba aku terbangun gara-gara ada suara orang yang teriak-teriak gak jelas. Lalu aku ambil senter dan keluar dari tenda. Aku cek sekeliling, tapi gak ada apa-apa. Pas mau masuk ke tenda,
ada suara orang yang ketawa-ketawa. Tapi ketawanya seperti orang yang ngetawain aku. Karena merasa aneh, aku bergegas masuk tenda dan tiduran. Kulihat temanku pules banget tidurnya. Aku gak bisa tidur sampai jam 1:30 pagi. Aku lalu membangunkan Rindo untuk summit ke puncak. Niatnya sih biar bisa lihat sunrise di puncak. Setelah beres melakukan persiapan, "Ayo mas, puncak." "Ayo doh, let's go." "Apa udah sembuh kakimu?" "Udahlah, masa iya udah dibawa istirahat masih belum sembuh." Tapi ketika aku mau berdiri, ternyata kakiku belum bisa ditekuk juga. Kok masih gini sih?" "Kenapa mas? Apa aku muncak sendiri aja?" Aku cuma diam sambil mikir. Aku ikut puncak, meskipun kakiku harus aku seret sampai puncak. "Serius mas? Apa nggak sebaiknya di tenda aja?" "Muncak? Eman-eman, udah sampai sini." Akhirnya kita berangkat ke puncak dengan keadaan berjalan sambil menyeret kaki kananku. Gak ada kejadian aneh selama perjalanan. Hanya saja aku menyuruh temanku untuk jalan duluan, sedangkan aku sendirian aja, menyusulnya di belakang. Pikirku, kasihan dia kalau harus nungguin aku. Dengan perjuangan, akhirnya aku sampai di puncak sekitar jam 10 pagi. Bahkan saking beratnya perjuangan itu, aku sampai puncak langsung menangis dan ngomong dalam hati, "Maaf, tadi telah meremehkan Gunung Sumbing. Maaf kalau aku kurang sopan." Setelah selesai berfoto-foto dan menikmati alam dari puncak Gunung Sumbing, kita lalu turun jam 11:30 siang. Dengan keadaan kakiku yang masih sama. Seperti tadi, aku menyuruh temanku untuk jalan duluan. Toh banyak pendaki lain saat itu. "Duluan doh, aku aman kok, santai aja." "Iya mas, aku duluan ya, gak apa-apa nih." "Gak apa-apa." Pelan-pelan aku jalan sendiri dan pelan-pelan juga aku kesalip sama pendaki-pendaki lain yang juga turun. Jam 12:30, aku masih jalan sendiri. Aku menengok ke belakang, udah gak ada orang lagi. Pikirku, aku pendaki yang paling belakang nih. Ya mungkin aja karena jalanku yang memang sangat lambat sambil nyeret-nyeret kaki ini. Tiba-tiba ada bapak-bapak paruh baya datang dari arah belakang. "Kenapa mas kakinya?" Aku yang kaget karena baru aja tadi aku menengok gak ada orang. Kok tiba-tiba muncul bapak-bapak ini? "Oh iya pak, ini kram kayaknya." "Oh kram, kalau pengen cepet lewat sana aja mas, gelundung, ntar juga cepet sampai." "Apa iya pak?" "Iya mas." Setelah itu dia pergi entah kemana gak terlalu kuperhatikan. Lalu entah kenapa aku menurut saja apa kata bapak tadi. Aku gelundung lumayan jauh di tanah berumput ilalang yang miring permukaannya. Dan ternyata di ujungnya itu adalah jurang. Aku teriak istighfar dengan keras dan berulang. Pikirku saat itu, aku bakal selesai nih. Di saat sudah hampir putus asa bakal masuk ke jurang, ketika posisi masih gelundung kayak orang perosotan gitu, tahu-tahu di ujung sebelum jurang ada pohon santigi. Aku refleks pegangan pohon itu dan langsung ngerem. Setelah aku pegangan pohon itu, sejenak aku berpikir, bodoh banget aku ini. Kenapa mau aja ngikutin kata bapak-bapak tadi? Udah tahu sarannya gak masuk akal. Untung aja ada pohon ini, jadi aku masih hidup. Kemudian aku beranjak pelan ke arah jalur yang benar lagi, sambil merangkak dan tetap nyeret kaki yang gak kunjung sembuh. Singkatnya, sampailah aku di Pasar Watu. Aku berhenti sebentar sambil berpikir,
Apa aku nyerah aja ya? Udah gak kuat jalan, gak ada air lagi. Hanya ada permen karet. Sambil aku melihat ke jurang, kondisi capek dan mental drop dengan kondisi kaki seperti ini, ditambah kondisi gunung udah sepi, membuat aku sempat putus asa. Dalam hati, kapan aku sampai ya Allah? Lalu dengan mengumpulkan semangat dan mengingat keluarga, aku pun melanjutkan perjalanan turun. Sampai akhirnya, aku pun sampai juga di tenda jam 3 lebih 15 menit. Di sana temanku udah membereskan tenda. "Kok lama banget mas? Apa nyasar?" kata Rindo setelah melihatku. "Oh, enggak kok. Cuman tadi sering break." "Ya udah mas, ini minum dulu. Itu ada mie juga, udah tak bikinin. Tapi udah melar mas." "Iya, nggak apa-apa. Makasih ya Do." Selesai beres-beres, aku menyuruh temanku lagi untuk turun duluan. "Kamu jalan duluan aja Do, kayak biasa ya. Tunggu aku di bawah." "Iya mas, aku tunggu di pos 1 ya." Akhirnya Rindo pergi dan menyusul pendaki-pendaki yang lain yang memang semua udah pada turun. Melihat hari juga udah sore. Aku jalan sendiri karena trek turun sangat ekstrim. Tiap kali ada turunan tajam, aku lempar tasku ke bawah lalu aku merosot. Karena udah capek dan kaki ini masih gak bisa ditekuk. Dan akhirnya seperti itu terus. Sampai berulang kali aku kesalip oleh pendaki lain. Sesekali ada yang nanya, "Sendirian mas?" "Berdua, tapi temanku duluan." Pendaki itu lalu berkata, "Kok temennya ninggalin mas? Harusnya ditemenin. Apalagi masnya kondisi kayak gitu jalannya." "Iya, aku yang nyuruh dia jalan duluan kok mas." "Oh, ya udah mas, hati-hati ya." Sesekali aku juga papasan dengan pendaki yang mau naik. Aku berhenti dulu, biar mereka nggak tahu kalau aku jalan sambil nyeret kaki, biar nggak banyak ditanya. Singkat cerita, aku udah mau sampai di pos 2. Aku terkejut karena ada burung jalak lagi yang sedang diam. Kesannya kayak lagi ngawasin aku. Aku yang ketika berangkat tadi santai sewaktu melihat burung jalak, sekarang jadi parno dan mikir kemana-mana. Waktu menunjukkan jam 5 ketika aku sampai di pos 2. Di sana aku bertemu 3 pendaki asal Bekasi dan Jakarta yang sedang duduk santai. Saat itu sudah tidak ada pendaki lain selain aku dan 3 pendaki itu di pos 2. "Sendirian mas?" tanya salah satu pendaki itu. "Berdua, tapi temanku udah di bawah mas." "Kok ditinggal? Apa temennya yang kecil itu? Yang tadi jalan sendirian juga?" mereka bergumam. "Iya, temanku yang kecil itu mas." Lalu aku pamitan mau lanjut turun. Sewaktu mau jalan, tiba-tiba mereka memanggil, "Mas, udah, duduk dulu sini." Lalu aku pun ditawari rokok dan minuman bir kaleng yang 0 alkohol. Kebetulan rokokku juga habis. Lalu aku pun mengiyakan dan duduk sebentar bersama mereka. "Oh iya, kita jalannya bareng aja mas, berempat." Salah satu dari mereka menawarkan. Gak lama mereka bertiga mengajak bareng ketika turun. 2 orang memapah aku dan 1 orang membawa tasku. Dalam hati, mereka baik banget ya. "Makasih banget ya, udah mau nemenin mas." Mereka lalu menjawab, "Iya mas, kita mendaki itu gak ngejar sampai puncak kok, tapi momen-momen dalam perjalanan." Berarti temennya mas orangnya gak sabaran tuh. Ketika kami masih di hutan, aku melihat ada 1 pendaki yang sedang berdiri menghadap ke jurang. Posisinya membelakangi kami. Sambil jalan,
Aku coba menyapa. "Sendirian, Mas? Mau naik apa turun?" Tapi dia diem aja. Aku kembali bertanya dalam posisi sambil jalan pelan. "Mas, kok sendirian di tengah hutan? Mau maghrib loh, Mas." Selesai aku ngomong gitu, dia balik badan dan tersenyum meringis. Senyumnya terlihat seram. Dalam hatiku, kok aneh ya, ditanya malah cuman meringis. Dan anehnya lagi, orang yang memapahku kayak gak lihat dia. Mereka hanya diam dan menatap ke depan. Kemudian yang bawa tasku berjalan paling depan bilang, "Ayo cepat, udah mau adzan. Kalau adzan maghrib gak boleh jalan lagi, gak sopan. Makanya kita harus cepat. Paling enggak kalau adzan kita jangan sampai berhenti di sini." Akhirnya kita tetap jalan dan sampailah di pos 1. Dalam hati yang masih penasaran, siapa orang tadi yang mendaki sendirian? Orang disapa malah meringis. Terus kenapa ini orang Bekasi dan Jakarta seolah gak ngelihat ada orang itu dan nyuruh jalan dicepetin sewaktu di hutan? Ketika sampai di pos 1, pendaki dari Jakarta bilang, "Itu temennya kan, Mas? Dah, samperin tuh. Kayaknya dia juga bingung nyariin kamu." Aku lalu menjawab, "Oh iya, bener Mas, itu temanku." Jarak Ridho saat itu sekitar 10 meteran di depanku. Lalu aku nyamperin Ridho dengan senang karena telah sampai di pos 1. Niat hati aku mau kasih tahu ke temanku kalau aku ditolong 3 orang pendaki. Tapi belum sempat bilang terima kasih, ketika aku menengok ke belakang, 3 pendaki itu telah hilang. Udah gak ada entah kemana. Padahal jarak kami sangat dekat. Di sana hanya ada tasku yang tergeletak di tanah. Dalam hati, kejadian apa lagi ini? Kok banyak hal aneh-aneh sih? Dari pos 1 ke base camp, aku dan temanku ngojek dengan 2 motor. Dalam perjalanan, tukang ojek sempat bertanya, "Kakinya keramas?" "Iya Pak, ini dari pos 3 malah." "Gak apa-apa, entar sampai base camp juga sembuh." Dalam hati aku ngomong, "Ah, yang bener aja." Tapi sih mudah-mudahan iya ya. Aku aminin aja deh. Sampai di base camp, aku turun dibantu orang-orang dekat parkiran karena tukang ojek ini bilang ke mereka kalau kakiku sedang kram. Setelah kami berdua selesai bersih-bersih, kami pun lanjut menuju ke parkiran untuk mengambil motor. Tadinya aku dan temanku bingung siapa yang mau di depan. Temanku itu kecil dan lama gak pakai motor, apalagi motor sport. Akhirnya aku bilang bahwa aku aja yang di depan. Terus temanku bilang, "Kan kakimu masih sakit, gak bisa ditekuk." "Gak apa-apa, pelan-pelan aja. Kan kaki kanan cuma buat ngerem." Akhirnya aku naik ke motor. Aku menstarter motor dan nyala. Aku mencoba menekuk kakiku dan entah keajaiban dari mana, kakiku sembuh tiba-tiba. Aku girang banget dong. Kita ketawa sambil bercanda. Temanku bilang, "Yang tadi kakinya sakit juga acting Mas," sambil ketawa ngakak. Dalam perjalanan pulang, masih dekat dengan base camp, aku melihat di pinggir jalan ada cewek melihatin aku terus. Dia tersenyum dan tangannya melambai-lambai. Entah siapa cewek itu, aku hanya balas dengan senyuman. Akhirnya aku dan temanku sampai rumah dengan selamat dan gak ada kejadian aneh-aneh. Oh iya, cerita ini adalah cerita pendakian terakhirku sebelum menikah. Jadi begitulah pengalaman hororku ketika mendaki ke Gunung Sumbing. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Salam tanah miring. Terima kasih Mas Dwi untuk cerita kali ini, yang sepertinya mendapatkan bantuan dari makhluk gaib Gunung Sumbing ya. Atau gimana? Ada yang bisa menafsirkan?
Terima kasih untuk teman-teman yang terus menantikan setiap episode Ada Apa Gerangan, yang selalu meramaikan kolom komentar dan selalu mengapresiasi dengan memberikan jempolnya. Salam untuk Mbak Marta Fitri, Mas Rengga RF, Mr. Mabuk, jangan mabuk terus ya, Mbak Soleh Mira, Mas Mu'alif, Mbak Bunga Desa, dan Mbak Anisah yang kemarin baru saja ulang tahun. Selamat ulang tahun ya Mbak, semoga makin disayang suami, asik kan? Salam semangat untuk teman-teman Ada Apa Gerangan dari seluruh penjuru dunia. Baiklah, sampai di sini episode kali ini. Jangan sampai terlewat episode selanjutnya. Jadi yang belum subscribe silahkan subscribe dan share ke teman-teman sesama pecinta cerita-cerita misteri ya. Saya Tama pamit dulu untuk malam ini. Insya Allah hadir lagi secepatnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.